Saat ini kami berjumpa dengan Insinyur Kadiman Pak Pahne MM, seorang yang peduli dengan kemajuan kampung halaman di Bonapasogit, ahli dalam pertanian, banyak menyuluh para petani untuk terus berjuang, jangan lelah untuk menanam, bahkan selalu mengadvokasi orang-orang yang terjun aktivis di pertanian. Pak Kadiman, ya, selamat siang. selamat siang. Kami dengar Bapak baru dari kawasan Danau Toba. Kita tahu kawasan Danau Toba ini diharapkan menjadi kawasan yang ke depan menjadi kawasan yang bisa berdampak guna bagi terutama di orang-orang Batak, pariwisata. Tetapi bagaimana lahan-lahan di kawasan Danau Toba ini dimaksimalkan, karena terkesan kawasan di pinggiran Danau Toba ini masih banyak lahan yang harus diberdayakan. Oke, terima kasih. Jadi baru-baru ini kita kurang lebih 10 hari ya berada di kawasan Danau Toba. Saat ini kita masih fokus di wilayah Samosir karena kita yakin betul bahwa Samosir ini merupakan titik nol awal peradaban bangsa Batak. Jadi kita turun dengan suatu misi berdasarkan data-data yang kita dapat dan juga keluhan masyarakat di sana, kita coba kristalkan. Akhirnya kita rumuskan dan bahkan kita promosikan bagaimana kita itu berpikir praktis tapi berdampak strategis. Yang saya lihat, saya itu merupakan seseorang yang menggeluti bidang kesra ini, mencoba mengoptimalkan sumber-sumber kehidupan di masyarakat kita di Bonapasogit sana. Ya, sebagian besar itu tergantung kepada lahan. Ya, sebagian besar tergantung kepada lahan. Artinya itu sumber kehidupan utamanya itu pertanian. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Akhirnya kita rumuskan yang sejahtera itu seperti apa. Ya, kita rumuskan, kita sederhanakan. Sejahtera itu kita artikan adanya perbaikan pendapatan, adanya perbaikan gizi dan kesehatan. Ya, ini harus saling isi mengisi agar SDM itu makin lama makin baik, ya. Dari generasi ke generasi itu makin baik, bukan makin merosot. Ada data-data nasional yang cukup memprihatinkan kita, ya. Dari 61 negara yang disurvei, kita itu urutan ke-60 dari sisi literasi. Padahal pembangunan peradaban itu kan kita harus adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kita adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mutu SDM yang mumpuni? Nah, kita cobalah kita rumuskan. Berarti harus ada perbaikan SDM melalui sadar gizi, dan mereka sendiri yang mengerjakan itu, ya. Memang ada tantangan berat yang kita lihat di lapangan. Saya wawancara, saya perkenalan beberapa orang yang sudah tua, terutama di Samosir, terutama laki-laki mengatakan begini, "Yah, apa ini kalian capek-capek? Ini mental orang sudah pada rusak. Capek kalian, gak ada gunanya." Akhirnya dalam hati saya, wah ini perlu disyukuri nih, tantangan ini. Ya, kita harus jawab ini dengan benar. Nah, itulah membuat kita waktu itu semakin semangat, ya. Jadi waktu saya survei pelan-pelan, lihat petani, lihat lahan, lihat rumput, ternyata di sana pengelolaan lahan itu sudah mengkhawatirkan. Ya, rumput-rumput itu sudah disemprot dengan herbisida, tidak seperti dahulu itu memang kata menyangi, dalam bahasa Batak katanya menggigis. Rumput-rumput ini bisa menjadi pupuk. Sekarang udah diracun, ya. Jadi akhirnya ada ketergantungan, ada kemalasan karena mereka itu sudah pakai kimia. Jadi terus terang saya katakan, ya, secara biologi tanah itu udah mati, secara biologi, karena mikroorganisme hampir bisa dipastikan dia tidak bekerja lagi. Dan ada 2 bedeng yang saya coba gali tanahnya itu
di dua desa yang berbeda, dua kecamatan yang beda, Kecamatan Runggu dan Kecamatan Pengururan. Hampir tidak ketemu cacing. Nah, ini menjadi kekhawatiran saya. Mengapa sekarang ketergantungan pada pupuk kimia itu dan obat-obatan yang dibuat dari kimia itu juga sudah mengkhawatirkan dan tidak disadari itu mengganggu ke depan ekosistem di kawasan Danau Toba. Ya, inilah yang sedang saya kaji waktu saya turun. Kelihatannya mereka ini agak manja lah, begitu mengenal ini serba kimia, ya. Tinggal misalkan saya lihat tuh pupuk tinggal tebar-tebar. Waktu itu saya lihat jagungnya mungkin hanya 10 cm, baru 10 cm, rumput sebagian udah lebih dari 10 cm, subur. Dia ditebar pupuk. Nah, secara logika sederhana, apalagi saya ini orang sebagai petani, ini yang makan duluan pupuk itu adalah rumput. Ya, saya lihat rumputnya subur. Begitu saya tanya, kenapa cara begitu, Bu? Nanti kan rumputnya makin subur, nanti kita semprot herbisida supaya mati, katanya. Artinya tuh mati rumput, tapi efektivitas pupuk ini ke tanaman itu sudah hilang, rusak tanah dan sebagainya. Jadi pertama itu ya pengelolaan lahan udah jelas salah. Yang kedua penggunaan herbisida ini masalah. Yang ketiga pemakaian pupuknya. Kemungkinan itu tidak tepat dosis, tidak tepat cara. Ini harus diperhatikan, tepat dosis, tepat cara, tepat penggunaan. Ini harus diperhatikan ini. Jadi harapan saya itu ya para peduli ini jujurlah bekerja di lapangan, ya, jujurlah bekerja di lapangan. Jangan saya dibikin curiga. Kalau saya sampai curiga itu nanti akan saya bongkar itu, ya, kecurigaan saya. Jangan sampai saya curiga bahwa di sini ada permainan atau apa segala macam, ya. Ini akan saya bongkar nanti, ya. Tapi sebelum ini terbongkar semua, kita akan edukasi lah, ya, edukasi mereka bagaimana memanfaatkan limbah-limbah, sampah dan sebagainya. Waktu itu kita sudah latih mereka bikin kompos dari daun-daunan dengan cara anaerob, dan juga sengaja saya bawa humus hutan. Ini kita anggap nanti menjadi biang untuk membuat pupuk cair, dicairkan ini, hidup nanti ini, kita hidupkan ini, dan ini nanti kita siram ke lahan supaya mikroorganisme di lahan itu bisa tumbuh dan lahan itu makin lama makin baik. Inilah sebenarnya, ini pekerjaan tidak mudah ini, berat ini sebenarnya, tapi kita harus mulai, kita harus kembalikan kejayaan KDT itu menjadi lumbung tanaman-tanaman yang sangat berkhasiat seperti bawang merah, bawang putih, kentang dan sebagainya. Itu hortikultura cukup bagus di sana sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur mereka ini menggunakan cara-cara yang kurang tepat, ya agak mengkhawatirkan. Padahal kita ketahui ke depan ini harus serba organik. Ya, kita masih kasih sesuatu harus serba organik. Kalau nggak bakalan laku lah. Ya, mungkin suatu saat sawit harus organik, ini harus semua organik. Bahkan sekarang sudah diteliti terus, kita tidak mungkin menemukan nanti obat-obat kimia, yang adalah obat-obat herbal. Kalau demikian, Pak Kadiman kan selalu mendengungkan bagaimana memakai pupuk organik itu. Ada nggak contoh tanaman yang Pak Kadiman kelola bisa dengan bagus pertumbuhannya dengan pupuk organik? Ada, ya, seperti ini ya, bisa kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya sayur kale ini kan sayur sayur subtropis, ya, di daerah dingin sebenarnya ini. Kalaupun di daerah tropis pada umumnya ini greenhouse, ya, atau hidroponik. Ini daerah Jakarta yang rata-rata temperaturnya itu 33 derajat Celcius. Tapi dengan cara organik, ya, baik itu pendekatan pupuk kandang, perawatannya rutin dengan pupuk organik cair, ya, bisa seperti ini. Dan teman-teman yang tinggal di luar negeri agak sedikit kurang percaya, apa mungkin di Jakarta seperti ini, katanya. Ini tanaman apa? Ini namanya, kalau biasa orang yang mengenalnya sayur kale, tapi orang Indonesia mengatakan ini siratu sayur. Karena apa? Karena dianggap ini sayur ajaib ini, ya. Udah harganya mahal, gizinya luar biasa, dan ini menjadi salah satu yang kita perkenalkan di kawasan Danau Toba menjadi bahan lumbung gizi, ya. Ada kelor, terus ada tanaman toga ciplukan atau pultak-pultak, dan kita coba dari
ikan itu adalah ikan mujair, dari ayam itu telurnya. Ini menjadi bahan-bahan lumbung gizi kita supaya ada perbaikan mutu SDM dari sejak dini, mulai kandungan, balita sampai prasekolah, minimal sampai 10 tahun dia harus terpenuhi nutrisinya sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizinya. Dan ini mungkin Puskesmas harus kerja keras, Posyandu harus kerja keras, guru-guru harus kerja keras, terutama di KDT. Dan ini saya udah ajak supaya guru-guru dilibatkan ya di sekolah-sekolah. Waktu itu saya ajak bagaimana supaya orang tua dari murid-murid TK, murid SD kelas 1, 2, kelas 1, 2, 3 atau kelas 1, 2 minimal sudah mulai harus belajar bagaimana mempersiapkan lumbung gizi ini. Jadi ini benar-benar di pupuk organik ya? Iya, iya. Ini bisa dilihat nih dari jergen ini tadi, isinya ini adalah pupuk cair ya. Tadi pagi kita kocor, karena memang sudah waktunya kita kocor ya. Karena ini kali ini bisa kita panen sekali seminggu ya. Jadi dia harus kita kasih juga makanannya. Benar-benar yang sesuai, yang memiliki kelengkapan unsur makro dan mikro dan bahkan zat tumbuhnya. Apa beda pupuk organik dengan pupuk kimia kalau hasil tanamnya? Pertama, kalau keunggulan pupuk kimia ini kan artinya itu apa? Dia cepat. Cepat di pemakaiannya, juga dosisnya sudah ada standarnya dan sebagainya. Tetapi kan lama-lama kan tanah itu ketergantungan terhadap kimia ini, artinya biologi tanah itu tidak hidup. Mikroorganisme kurang subur ya. Tapi kalau kita bikin organik, struktur ataupun biota atau bukan biota, biologi atau mikroorganisme yang ada di tanah itu makin lama makin hidup. Karena ini, mereka inilah mikroorganisme ini yang mengolah tanah itu supaya ada ketersediaan hara. Kalau misalkan kita pakai pupuk kimia, memang lebih cepat diserap, apalagi kalau pakai urea ya lebih cepat. Kalau organik dalam bentuk pupuk kandang atau kompos memang ada penerapannya lama. Tapi kalau itu kita siapkan itu untuk jangka di atas sebulan nggak apa-apa. Tapi untuk mengatasi jangka pendek kita ciptakanlah namanya pupuk cair. Pupuk cair ini fermentasi antara 14 hari tergantung jenisnya sampai sebulan. Hitungan jam 3 sampai 4 jam itu sudah bisa langsung diserap. Ini kita share kali ini ya, share kali ini biasanya dia agak kurang cerah, kurang hijau. Biasanya 3-4 hari setelah kita kocor. Hari ini bisa kita kocor hari Minggu ini. Mungkin hari Kamis ini wajahnya akan berubah ini. Yang tadinya saya dapat laporan udah mulai agak pucat. Nah, ini kita coba atasi itu dan kelihatannya responnya hitungan saya dari pagi ini udah lebih dari 3 jam. Itu sudah mulai keserap itu. Itu bedanya kalau kita pakai pupuk cair. Jadi tanaman-tanaman daun seperti ini kita perkenalkan pupuk cair supaya dia bertahan lama. Di bedeng ini semua sudah kita campur pupuk kandang. Tapi soal cepat atau hasilnya cepat dipanen, kimia kan sudah bertahun-tahun di kawasan Belerogo. Bagaimana mengubah mindset masyarakat agar mereka beralih pada pupuk organik? Ya, ini memang pelan-pelan lah kita kita edukasi. Saya hanya menganjurkan pada mereka, ya kalian lebih rajin sedikit. Jadi kalaupun harus pakai pupuk kimia itu suplemen lah, jangan segala-galanya. Saya bilang begitu, ya kan? Misalkan untuk padi, boleh kita ganti bukan ganti ya, suplemennya pupuk kimia. Sebelumnya kita sudah guyur dia dengan pupuk cair yang berbahan baku humus hutan. Itu tinggal mereka masukkan ke saluran, ditumpahi ke saluran, itu kan masuk ke sawah semua. Dan itu nanti diproses, makin lama makin bagus. Jadi jangan 100% tergantung pada pupuk kimia. Dia hanya sebagai suplemen aja, diatur. Jadi artinya misalkan sebelumnya pakai 1, ya kalau bisa dikurangi lah. Minimal ya 50% pemakaiannya atau 60%. Lama-lama nanti hilang ketergantungannya karena apa? Tanah sudah kembali kepada habitat yang sebenarnya. Dan sayur ataupun pohon yang menggunakan pupuk organik selalu lebih bagus vitaminnya. Oh ya, jadi ya artinya itu sudah ada kajian-kajian dunia. Ya misalkan
seperti ekspor kita ya, sawit misalkan, itu sudah mulai disorot sekarang ya. Apakah dia berbasis organik? Itu mungkin nanti suatu saat itu akan menjadi syarat gitu kan. Jadi artinya apa namanya itu, makanan si sayur ataupun si buah itu dia memang sesuai dengan keinginan dia, kemauan dia, kebutuhan dia, tidak di apa namanya itu, tidak dipaksakan. Kalau kimia itu kan memaksakan kan. Nah itu. Jadi kalau ini kan pelan-pelan sesuai dengan habitat dia yang sesungguhnya, sesuai dengan awal penciptaan dia itu gitu loh. Jadi bukan buatan, bukan artifisial gitu. Secara umum dunia mengarah ke sana ya. Oh iya, iya, mengarah ke sana. Kadiman tadi kan juga menyoroti bagaimana tidak bagusnya juga pupuk kimia itu menjadi vitamin dari tanaman. Tetapi nyatanya juga walaupun masyarakat di kawasan Danau Toba memakai pupuk kimia itu juga, mereka juga kewalahan mencari, bahkan kadangkala mereka kesulitan juga untuk memberi pupuk bagi tanaman mereka. Apa yang terjadi sebenarnya kalau kita sorot ini? Soalnya masyarakat juga mengeluh, ternyata langka juga mendapatkan pupuk kimia itu, padahal katanya mudah didapatkan. Ya, informasinya seperti itu ya. Jadi terus terang saya udah katakan tadi, kalaupun kita harus menggunakan pupuk kimia itu sebaiknya suplemen, jangan ketergantungan 100%. Apalagi udah sering disorot apa namanya itu, pupuk subsidi hampir menghilang di pasaran. Saya dapat berita belakang ini katanya ada yang penyalur ada yang numpuk, ya nimbun, dan itu terbongkar katanya. Ya, jadi kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Apakah murni niatnya si penyalur atau penjual pupuk ini atau obat-obatan ini menimbun supaya harga naik? Atau ada misi yang lain? Atau mungkin ada yang komporin dari luar yang ingin dapat jatah, barangkali kita tidak tahu. Ya kan, Republik ini kan kadang-kadang abu-abu. Nah, jadi untuk memastikan itu bahwa ada di situ permainan kotor dan sebagainya itu ya, aparat harus intensif lah ya. Jangan sampai nanti ini terbongkar semuanya dari pertama uji lab. Apakah benar kandungan unsur hara yang tertulis di bungkusnya itu sama dengan yang ada di isinya? Ini kalau sampai terbongkar ini, waduh, repot kan? Tapi untuk saat ini kita mencobalah mengedukasi masyarakat supaya mereka itu jangan tergantung pupuk kimia. Kalau suatu saat mereka itu sudah meninggalkan 100% pupuk kimia ini, atau bahkan mungkin meninggalkannya mungkin 50%, kita sudah beranilah bicara lebih jauh. Ada apa sebenarnya di pupuk kita ini ya? Apakah ada pembelokan, apakah ada titik-titik pesan dan sebagainya? Kita akan coba bongkar ini. Tapi sebelum ini petani kita belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama untuk pupuk ya. Kita cobalah kita bukan diamkan, kita tonton dulu lah permainan ini semua. Mudah-mudahan tidak benar dugaan kita, itu harapan kita. Tapi kalau ini benar, waduh, luar biasa. Jadi kita tidak cemburu dengan munculnya pedagang-pedagang pupuk yang tiba-tiba jadi kaya ya. Pak Kadiman, kami juga pernah wawancara beberapa petani di kawasan Danau Toba, di beberapa wilayah. Mereka yang konsen di pertanian juga mengeluhkan mungkin panennya besar, hasilnya bagus, tetapi mereka juga terkendala karena habis modal beli pupuk kimia dan segala pernak-pernik kebutuhan dari tanah itu, tumbuhan itu. Terkesan memang yang kaya raya justru ya penjual pupuk ini, atau ya menjual-jual obat tanaman ini. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa tidak cepat ini selidiki? Mungkin ada yang serat ini, ada yang salah. Iya, justru itu sebenarnya ya. Kalau ini terbongkar, ada permainan kotor di situ memang bagus. Tapi saya lebih condong mengedukasi dari
grassroots, arus bawah, para pelaku tani ini agak rajin sedikit lah, jangan malas. Kalau kita rajin dikit sambil nongkrong 2-3 jam itu persediaan pupuk organik kita udah bisa kok. Jadi artinya apa itu, janganlah kita... Artinya rajin belajar membuat pupuk. Iya, dia bekerja pupuk sendiri. Kebetulan minggu lalu kita kan sudah kasih pelatihan, baik itu cair maupun organik atau kompos, sudah kita ajar mereka. Tinggal kan, kita memakai kompos juga masih bisa, tanaman bertumbuh bagus. Artinya buat sendiri itunya pupuknya. Iya, memang itu. Jadi kebiasaan ini mau kita kembalikan lagi lah. Dulu kenapa bisa begini? Misalkan seperti bawang merah, saya sudah ajari mereka. Sebulan setelah bawang merah tanam, kita bisa hadirkan pupuk cairnya dari sabut kelapa. Itu kan menaikkan produksinya, saya bilang. Begitu juga serewangi, saya kasih contoh itu. Karena serewangi itu yang dipanen daunnya, udah kita tinggal semprot. Bahan baku utama itu daun singkong. Yang boleh katakan itu hampir terbuang-buang karena tidak ada ternak yang makan. Jadi saya banyak perkenalkan sebenarnya cara-cara yang praktis. Begitu juga kopi. Ya, kulit kopi terbuang begitu aja. Padahal itu kalau kopi sudah berbuah, kita fermentasi, kulit kopi ini bisa jadi bahan untuk kopi itu sendiri. Tadi Pak Kadiman sebut kata kerja keras itu. Saya memetiknya berarti kita butuh lagi menyemangati masyarakat kita di kawasan Danau Toba agar lahan-lahan yang ada di kawasan Danau Toba itu maksimal digunakan. Jangan ada tumbuh lagi ilalang atau tidak ditanami tanaman yang produktif. Ya. Jadi saya dengar beberapa komunitas di Samosir sudah mengedukasi ya bagaimana mereka itu bikin pupuk. Bahkan anggota dewan sudah bergerak, mereka ingin bikin kampung pembuatan pupuk organik, terutama kompos. Mereka sudah siapkan itu. Kita juga nanti ya, mudah-mudahan LABB dengan kesrannya yang saya tangani sekarang itu ya tetap support, paling tidak support dengan doa, ya, paling tidak dengan doa. Kalau katanya lembaga ini mau organisasi ini mau support dengan duit ya, mungkin kita harus nunggu pertukaran mindset barangkali. Tapi biarpun demikian, ini tugas ini sudah diterima ya, kita resmi dikasih SK-nya dan saya berjanji LABB ini menjadi organisasi terakhir saya yang maju ke depan. Itu akan saya coba kerjakan, biarpun kecil di Kesra ini. Selalu saya berpikir sederhana, berdampak strategis. Makanya kita coba di Kesra ini, adanya perbaikan pendapatan, adanya perbaikan gizi dan kesehatan. Itulah misi kita. Harapan Pak Kadiman sebagai ketua Kesra di LABB apa ke depan? Ya, ke depan ini ya saya harapkan itu misalkan suatu saat ya lembaga ini atau organisasi ini masih jalan terus, ya baiknya apa yang sudah kita rintis ini diteruskanlah, ya diteruskan supaya ini makin luas ya. Saya rasa kalau urusan adat-adat itu ya itu udah dari nenek moyang kita, itu tidak perlu terlalu diatur itu mereka marah-marah ya. Tapi kalau ada misalkan kita itu masukan kritik misalkan supaya jam pesta itu dikurangi, apa yang bisa dikurangi dan sebagainya, barangkali itu bisa didiskusikan, tapi tidak memaksakan. Kita diskusi dengan mereka bagaimana saran-saran, dan itu pernah saya lakukan itu di Perapat ya, yang biasanya jam 8 jam 9 selesai pesta, bisa saya bikin tuh jam 5 selesai pestanya. Tentu dengan konsekuensi ya kita harus berembuk dengan pihak lain ya. Itu waktu itu saya berembuk dengan pihak Perburu dan setuju gitu. Jadi artinya bidang Kesra ini harus benar-benar optimal. Sebenarnya kalau perut kita sudah kenyang, apapun kita urusi enak ya. Ya, memang begitu. Tapi kalau saya terus terang, saya itu yang utama itu otak saya ini harus berputar terus, menggelinding. Ya, kalau ini sempat kosong, bawaannya lapar. Jadi apalagi waktu sama dingin, otak agak buntu, waduh, sekali 2 jam makan gitu. Ya. Itulah kira-kira apa namanya. Jadi mudah-mudahan nanti ya kawan-kawan yang lain terutama dari media lebih gencar lah mempromosikan ini agar gerakan kita ini makin matang, dan saya tidak sukan-sukan mengatakan ini menjadi benchmark dunia nanti. Kita akan ajak WHO
turun ke Samosir, gimana nih sih lumbung gizi ini? Ini binatang dari mana nih? Kan begitu kan, enak kan gitu. Nah, begitulah kira-kira yang kita harapkan dari media, supaya selalu gencar melihat ini dari sisi yang produktif, yang membangun ke depan. Terima kasih bincang-bincang kami dengan Bapak Insinyur Kadiman Pakpahan MM, Ketua Kesra di Lokus Budaya Adat Batak. Horas. Horas.